Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hadirin Bapak Saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillah segala puji bagi Allah, kita berulang-ulang kali ya dan terus menerus diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, dan tentunya kita berdoa kepada Allah agar terus mencurahkan rahmatnya kepada kita fid dunya hatta al-akhirah, sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Ta'ala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi salah seorang sahabatnya. Saya lupa halaman berapa saya baca itu. Lalu sahabat ini karena lama sakit sehingga seperti burung, jadi tinggal tulang-tulang ya sama kulit saja. Sebelum sahabat ini meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah, kata Rasulullah, apakah Anda atau kamu pernah meminta sesuatu kepada Allah Ta'ala sehingga sampai seperti ini? Lalu dia ingat-ingat dan mengatakan, betul ya Rasulullah, saya pernah berdoa. Doa saya begini, kata orang ini, saya lupa namanya. Wahai Allah, kalau engkau nanti di akhirat hendak mengazabku dan aku tidak akan kuat, tidak akan tahan, maka berikanlah azabku nanti itu di dunia saja sebelum aku meninggal, dan di akhirat aku tidak akan merasakan azab lagi. Coba doanya medeni. Ya Allah, dia itu loh tidak kuat dengan azabnya akhirat, tapi minta ditimpakan di dunia. Dalam hati saya, tapi ya pinter orang ini. Ya, kita kan tahu Pak ya. Ya, terima kasih. Monggo, saya minum dulu. Saya serik ini, makanya rotok. Tak enak. Bismillah. Silahkan, saya duluan. Bismillah. Alhamdulillah. Monggo sambil minum kita lanjutkan. Saya baca itu, lalu saya renungi
Pinter juga orang ini. Sak berat-beratnya orang di dunia, ya, kalaupun ada manusia dari lahir sampai umur 100 tahun sampai meninggal itu kok hidupnya tersiksa, tapi kan selesai Pak, sampai situ saja. Kalau di dunia ada batasnya, yaitu kematian. Tetapi di akhirat yang namanya al-maut itu Allah Ta'ala sembelih. Ya, kita sudah dengar kisah, ya, di mana Allah Ta'ala menampakkan, memanggil semua orang-orang kafir, lalu al-maut itu dirupakan hewan dan disembelih, sehingga orang-orang kafir yang disiksa itu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan juga ditampakkan kalau hewan-hewan itu yang dulu pernah mendolimi hewan lain, maka dibalas ya di akhirat. Hewan yang bertanduk mendolimi yang tidak bertanduk, akhirnya di akhirat yang tidak bertanduk dikasih tanduk yang kuat, disuruh nanduk juga. Setelah selesai mereka jadi tanah, dan orang-orang kafir mengatakan, aduh, seandainya saya jadi tanah, selesai urusan. Naam, kembali pada cerita tadi. Ya Rasulullah, betul saya berdoa seperti tadi, sehingga yang saya rasakan sekarang ini. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, kenapa engkau tidak berdoa, wahai Allah, ya, berikanlah itu ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau yang serupa dengan doa itu. Kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah Ta'ala agar dijauhkan dari azab api neraka? Kan sudah diajari doa, ya. Kok malah minta azab neraka disegerakan di dunia. Nah, itu. Tidak lama kemudian orang ini meninggal atau wafat, ya. Berarti Pak, kalau doa tidak usah yang aneh-aneh. Orang ini ditegur sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ditegur, nantang doanya. Sebagaimana ketika orang-orang kafir itu, ya, tidak percaya dengan Al-Quran, lalu mengatakan, yang saya baca diantaranya adalah Abu Jahal dan lain sebagainya, orang-orang itu, in kana hadza huwal haqqo min indik. Oh, coba sampai ngomong begitu. Kalau benar Quran ini dari sisimu ya Allah. Dia orang kafir zaman dulu itu yakin Allah Ta'ala, ya. Mereka mengakui adanya Allah Ta'ala yang maha kuasa segalanya, tapi tidak percaya kepada kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ahlul kitab itu masuk imane seru gitu ya. Tapi kalau tidak percaya kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, la yanfa, tidak bermanfaat keimanannya itu tadi. Apa katanya orang-orang kafir Quraisy? Kalau betul hadza, yakni Quran, wal haqqo min indik, mereka bilang apa? Fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Turunkanlah hujan batu dari langit kepada kami. Loh, nantang ini ya. Tapi Allah tidak turunkan. Kenapa? Masih ada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Allah kasihan kepada umat ini, umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan masih banyak orang yang mohon ampun, ya. Allah jelaskan, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan beberapa ayat cerita itu Allah tidak akan turunkan azab kalau masih banyak di antara mereka yang mohon ampun. Makanya Pak, kalau Surabaya ini kok tidak ada gempa, kita lihat ya, saya lihat sekilas di sekolah itu ada koran langganan di perpustakaan, lu masjid roboh, koran hari Minggu, ya, kena gempa sebelum sholat duhur, pas sholat ya, seneng paling husnul khotimah Pak, sholat keberkahan, ya. Jalan-jalan pecah, banyak sekali, ya. Di Surabaya kok tidak ada ya. Jangan minta jangan minta. Meskipun panjenengan melihat kemungkaran yang luar biasa, ndak usah doa yang macam-macam. Ya Allah, sampean amblesno sama ambles pisan, Pak. Jangan doa macam-macam. Doa yang baik-baik
saja. Lah orang itu Pak, ya ini sekitar mengulang yang lalu-lalu. Sak jahat-jahatnya orang, sak bejat-bejatnya orang, kalau Allah Ta'ala sudah buka hatinya, sampean mau apa? Kurang ajar wong iki mbiyen. Nyolongi pekku kabeh di ini barang ketangkep saiki tobat dadi ustad. Ya nek merasa sampean dizalimi ya mintalah sama dia. Ya, ngomong langsung, enggak usah diomongin sama orang-orang. Ya. Kan sering kita katakan, kalau kita tahu sesuatu yang jelek pada diri saudara kita, tidak usah diomongkan kepada orang lain. Nah, ini saya bisa ngomong begini Pak. Tapi kadang-kadang ya namanya mulut. Kemarin kita bahas, mulut ini adalah di antara dua hal yang banyak menjerumuskan manusia ke dalam api neraka. Wah, ada bab khusus nanti itu. Bab apa ya saya lupa itu. Yang kata Rasul, banyak manusia tidak sadar dengan ucapannya yang kecil dan dia tidak merasa beban sekali. Sungguh dengan ucapannya yang ringan dan Allah Ta'ala murka dengan ucapannya itu, maka Allah Ta'ala jebloskan dia dalam api neraka sedalamnya, sejauh-jauhnya. Waduh, mari kita jaga mulut kita. Kalau saya ajak mari kita jaga, ya itu berarti kan bersama-sama Pak. Ya, kalau saya kemudian mulutnya kok ngerasani orang ini tuh, ya sampean kasih tahu, teblek wae. Sini Ustaz, ente nih kemarin ceramah begini. Nah, kasih tahu saja langsung. Ya, kalau Anda mencintai saya, begitu pula kalau saya mencintai panjenengan. Iki wong kok ini, nah, tak beritahu. Ya kan begitu. Kan kita mencintai saudara kita sama dengan mencintai diri kita ini, begitu. Ya. Baik. Dari yang saya ceritakan tadi, itu semua adalah ya panduan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau berdoa, nggak usah yang aneh-aneh. Ya. Anda bisa cari di Quran, banyak doa yang baik-baik. Ya. Doanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di buku ini itu saya hitung itu ada 50-an lebih. Saya sampai tidak hafal, saking banyaknya. Silakan pilih doa-doa. Ya. Kalau saya itu ya milih, silakan pilih kan milih. Yang saya senangi. Ada doa-doa yang wah, hampir iki saya pakai. Apakah dibaca dalam sujud? Apakah dibaca setelah tasyahud akhir? Ya, karena tempat-tempat itu bagus sekali. Apakah dibaca antara adzan dan iqamah? Apakah dibaca di malam hari tengah malam yang terakhir? Apakah dibaca di hari Jumat? Ada orang Pak, ini bisa dicontoh. Kalau Jumat jam 9 atau jam 10 itu sudah di masjid. Salat, doa, baca Quran. Salat, doa, baca Quran. Salat, doa, baca Quran sampai khatib naik mimbar. Begitu pula antara zuhur dan asar, dia akan berdoa sampai ngantuk tidur. Ya, bangun lagi wudu ke belakang, salat, doa, begitu. Ajib tak bilang, ya, nggak usah sebutkan namanya, ya. Tapi perlu dicontoh ini orang. Angel tapi Pak. Ini orang masya Allah. Kalau ada Allah yang kasih dia hidayah begitu, ya. Iya saat itu kan Allah yang kasih gitu. Kita orang belum dikasih sama Allah Ta'ala, bukan begitu, ya. Dia tidak langsung begitu, ya latihan dulunya. Latihan, bisa berdoa sekian menit, ya. Banyak minta kepada Allah Ta'ala. Dan kalau berdoa Pak, yang penting kalau kita punya doa yang khusus diulang, ya silakan diulang. Diperbolehkan dalam doa itu istilah alaha yulihu ilhah, itu mohon memelas gitu loh Pak. Kalau orang ngemis itu ya apa caranya supaya dikasih gitu. Nah itu namanya itu tadi menunjukkan sangat ya kebutuhnya kita ini kepada Allah Ta'ala. Itu salah satu hal yang bagus dalam berdoa.
berdoa tapi gayanya apa ya, ndak melas, kemudian bahkan mohon maaf, ndak tahu apa yang dibaca. Sampai guru saya bilang, nek ndonga aja kaya wong maca donga. Ngerti Pak? Ayo ndonga aja maca donga. Sampai begitu kan. Dalam hati saya waktu itu ada betulnya ya. Guru saya kok bener ya. Waktu itu Pak Manu datang nggak di pernikahannya Ridwan? Nah, itu yang mimpin doa itu kiai saya. Masih hidup, umurnya sudah 70 sekian, panjang umur, orangnya tinggi besar. Ketika doa ya di mana-mana itu dia pesen pas akad nikah atau pas apa, dia pesen kalau pas dia yang ini ya, kalau beliau pas ini, monggo nek ndonga aja kur maca donga. Dihitan dulu. Baru kemudian dia berdoa. Ya. Berdoa ya kalau dalam hati saya juga waktu itu, sampean kiai Pak ya iso. Nah iki orang-orang begini. Ya. Maksudnya kalau orang-orang yang tidak tahu bahasa Arab, monggo bahasanya sendiri. Surabaya ya bahasa Surabaya, tapi ojo kasar-kasar. Namanya apa? Kepada orang yang lebih itu kan ya, saya sendiri ya kalau kepada ustadz saya atau pimpinan itu beda cara bicaranya. Tidak seperti saya sama kader ini. Beda. Terus kok membeda-bedakan? Ya memang ada aturannya. Wong dalam adab kepada yang lebih muda kan menyayangi, bahasanya kan. Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana. Kan begitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua. Walam yarham, bahasanya itu, dan tidak menyayangi saghirana yang lebih muda atau yang lebih kecil. Bukan laisa minnal man lam yarham kabirana walam yarham saghirana. Bukan begitu kan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ya kepada yang lebih tua ya apa lebih sopan ya. Apa di Arab ada sopan santun? Silakan tanya sama sana. Ya. Bagaimana mereka kalau berbicara? Ya pasti ada, hanya tidak sama. Ya. Kalau di sini di Jawa Tengah terutama ya, atau Gresik yang sana-sana itu, kalau sama yang lebih tua tidak boso, sampean kurang ajar. Padahal sampean tidak niat kurang ajar. Tapi kalau di Surabaya bahasa Indonesia saja. Indonesia itu kan tidak ada ngoko, tidak ada kromo, ya sama saja. Tapi Pak, hati-hati dengan bahasa aku. Aku itu ngoko termasuk dalam bahasa Indonesia. Kata teman saya lebih baik. Ya katanya gitu. Kalau bisa ya sebutkan nama seperti itu. Husnul khuluq. Nah, hadis yang akan kita baca tinggal 2. Insyaallah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang lalu kita baca 2 hadis. Hadis yang ke-629 dari Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, ibu kita semua. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah ini, Aisyah menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sebut aku mendengar suamiku, kan tidak begitu. Beliau memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini salah satu bahasa. Ya, bahasa. Beliau bersabda, innal mu'mina, sungguh seorang mukmin. Ya. Inna itu dalam bahasa Arab namanya apa? Penguat. Kalau al-mu'minu begitu saja, seorang mukmin itu kurang kuat. Ya. Kalau panjenengan belajar bahasa Arab dikasih inna itu menunjukkan bahwa kita harus memberikan perhatian lebih. Orang beriman. Ya, orang beriman. Tapi kalau innal mu'mina itu harus lebih kita ini kan. Berita itu lebih kuat kalau ada kata inna.
Dalam bahasa Arab kurang kuat. Inna tambah wallahi, tambah laqad. Ya, sudah la ada qad. Oh, nemen sudah. Kepada orang yang rodok gak percaya dikandani, tambah-tambahi demi Allah lah. Kalau sudah demi Allah sungguh kok gak percaya ya. Mudah-mudahan ini yang salah yang membawa berita. Apa sering bojok. Ya kan gitu. Orang kalau sering bojok, masih ya wallahi, masih ya sungguh, meskipun ditambah-tambahi itu gak didengar, Pak. Yang jadi korban siapa? Yang diberitahu, padahal beritanya betul. Gara-gara yang bawa berita suka berbohong, akhirnya nggak ada yang percaya. Betul Pak, bahaya datang. Waduh, bener ada yang gimana? Ya, seperti itu. Saya lanjutkan. Jadi begitu. Innal mu'mina, sungguh seorang mukmin, la yudriku, bisa mencapai apa? Bihusni khuluqihi, dengan akhlaknya yang baik. Bisa mencapai apa? Darajatas shaimi al-qaimi, yaitu derajat itu derajat bahasa Indonesianya apa derajat itu? Tingkatan, ya. Seorang mukmin dengan akhlak yang baik itu bisa mencapai tingkatan orang yang ahli puasa dan ahli bangun malam. Bangun malam jelas Pak ya, qiyamul lail, bukan begadang, qiyamul lail. Jadi ada Pak, orang itu yang senang puasa. Saya di kantor itu ada yang guru puasa Daud ada Senin Kemis ada yang puasa Yaumul Bid saja ada, tidak puasa plus ya ada, macam-macam, ya. Masya Allah, yang satu bisa begini, yang satu bisanya sekian, yang satu puasanya Arafah, Asyura, itu aja, macam-macam. Ada orang ahli puasa, kita semua kan tidak ahli, tidak bisa sama tuh Pak. Wah itu ahli puasa, melok-melok, ya ndelok-ndelok, sampean kerja ya apa, manol ahli puasa, remek, tahu manol Pak ya? Iya itu loh, di pabean ngangkut tepung, beras apa itu. Ya di kampung saya itu banyak, kalau sudah panen kerjanya itu sampai jam 12, jam 1, 2, kirim beras keluar kota, sana itu guluk namanya di kamu itu, guluk. Ya gajinya lumayan, bisa 100, bisa lebih. Cuma ya itu tadi, modalnya ini mangan nih Pak, sak kemarang ijen. Wallah, ini tidak usah dibahas ya. Memang dia keluarnya masuknya banyak, keluarnya banyak kan begitu. Ini panjenengan, mohon maaf saya makan segitu. Tadi bal ngelundung. Kembali kepada hadis. Ada orang itu ahli puasa, ahli qiyamul lail. Tidak semua kita ini ahli qiyamul lail. Mohon maaf saya masih belajar. Seminggu sekali, ditingkatkan seminggu 2 kali. Kerinan menesuk kan begitu. Waduh, susah Pak untuk bisa ini. Tapi panjenengan yang sudah bisa alhamdulillah. Ya. Yang belum bisa ya belajar terus. Ada orang itu ahli. Waduh, kalau panjenengan baca bab qiyamul lail. Ada orang itu latihan dipaksa pokoknya kurang lebih 20 tahun. Itu dipaksa terus. Dipaksa itu apa ya? Pokoknya harus gitu loh. Tidurnya jam sekian. Ya mengorbankan segalanya. Saya harus setiap hari coba. Baru kemudian dia merasa, ya ini macam-macamnya orang. Dia merasa enjoy, tidak ada paksaan. Capek nggak capek, tidur jam berapa saja itu bisa bangun malam. Kok cek enak ya? Nah kalau saya tidurnya jam 1, jam 12, ya enggak mungkin, bukan enggak mungkin ya. Bablas Pak. Bablas, mohon maaf ini nggak usah ditiru. Ya.
pengalaman saja. 15. Ya Allah, meskipun ya mohon maaf ngelilir ngaji-ngaji. Meripat iki sepet. Ya, itu kalau tidurnya kemalaman. Nah, Rasulullah tidur jam berapa? Wong beliau itu tidak menyukai ngobrol, ya, berbincang-bincang setelah sholat isya. Beliau membenci, kecuali sangat penting, baru beliau membolehkan. Wah, ya, saya punya guru-guru yang kalau sudah isya, ya, mohon maaf, gak terima pengajian, gak terima ceramah, tidak menerima ya, tamu, ya kalau penting saja, pokoknya ditutup sudah, sampai orang sudah tahu. Ya, kalau bertamu ke rumahnya Ustadz ini jangan jam sekian-sekian. Ada juga Ustadz itu yang tidurnya mohon maaf jam 1, jam 2. Ya. Kok room? Ya, di pesantren itu kan ada rumahnya Ustadz, kelihatan kan? Kapan dia matikan lampu, kapan dia nyalain lampu. Namanya anak-anak suka begadang. Tahu Ustadz ini, yang ini kok turun-turun ya? Kadang ya kerungu apa gitu kan, kedengaran Ustadz ini ada kludik-kludik apa gitu. Jam 1 cedik gelap rumahnya. Oh, Ustadz itu sudah tidur ya. Kan gitu ya. Kita kan nggak ngintip toh, Pak. Ruangan Ustadz itu dipeteng, oh sudah tidur. Masya Allah Pak, jam 3, setengah 4 ya, tergantung subuhnya jam berapa ya. Itu sudah nyala lagi. Ya. Bang, tidak cukup itu, dia bangunkan kita yang murid-murid yang lagi tidur. Masya Allah, kok ono wong koyo ngono. Nah ini ada orang ahli puasa yang saya sendiri geleng-geleng, kok iso ya. Ada orang yang ahli qiyamul lail. Kalau sudah ahli, ya, namanya as-shaim al-qaim, itu sudah sebutan. Saking istiqomahnya dia. Kalau sudah ahli itu otomatis. Sedikit cerita, saya ada pengajian di Sidoarjo, di rumahnya seseorang teman saya yang ngisi Ustadz. Mulainya jam 8:30 kalau nggak salah, atau jam 9, saya lupa. Saya datang ke sana dengan teman-teman dari sini, 5 orang atau berapa. Jam 9 dimulai, dijelaskan temanya begini. Jam 10, yo, 10:30, terus jam 11 ditutup sama beliau. Silakan bagi yang bertanya. Teman sebelah saya sudah gini-gini ya. Ada yang bertanya, dalam hati saya, ojo takut po senang mari. Ada yang bertanya, wah kalau satu pertanyaan jawabannya bisa bermenit-menit, seperti saya ceramah ini, setengah jam, wallah setengah rolas. Ada lagi yang bertanya, tanyanya begini Pak, Ustadz, ini pertanyaan begini, saya ceritakan aja. Kita pengajian kok sampai jam segini, kan nanti nggak bisa bangun malam. Ya, itu sudah ada yang gitu sampingnya. Saya gak berani Pak, malu saya tahan ngantuk itu kalau ada Ustadz. Kalau nggak ada ya turu saya. Apa jawabnya Ustadz? Itu logikanya manusia. Loh, baru dengar saya, waktu itu. Kalau logikanya Allah enggak begitu. Loh, tapi Ustadz ini jawab nggak pakai dalil loh ya. Dia bilang, logikanya manusia itu harus tidur sekian jam. Tapi logikanya Allah Ta'ala, istirahat itu berapa menit pun kalau berkualitas ya cukup. Jawabnya begitu saja, semua nosin takoi. Dan saya teringat teman saya, betul memang dia pekerja luar biasa, ya, sibuk, dia di Ma'had Tahfidz juga. Dia mengatakan, sungguh, ya dia cerita, Masya Allah ya, saya ini ada waktu istirahat panjang, ya saya gunakan istirahat. Ada waktu istirahat sebentar, ya saya gunakan itu, ya cukup. Dalam hati saya, mosok iya sih, karena saya mohon maaf dulu kalau di asrama itu kalau tidurnya jam 11-12 subuh itu nek
oi tolong sopo. Nek gak digitukan, mohon maaf, bablas Pak, ndak jamaah. Ya. Dan ndak bisa. Pernah bagian yang gini-gini itu nggak ada Pak. Jam 5. La ilaha illallah. Itu saya dengan tidak sendiri, ada 1-2 teman saya. Kebetulan dari jauh kita datang, ada kegiatan di luar sampai malam, naik motornya mogok. Karu-karuan wisen. Pewegel, tidur kemalaman, melek-melek wis padang. Nah, jam 5 lebih lah. Sekarang padang. Saya lupa bulan apa waktu itu, terang sudah. Nah kok koyok ngene. Ya udah, sholat di kamar. Ada beberapa anak itu. Begitu. Ini saya dan teman-teman. Memang itu tadi. Ada orang yang masya Allah ya. Kembali dengan husnul khuluq, topik kita. Husnul khuluq itu luas Pak. Sabar, santun, sing baik-baik itu loh Pak. Suka membantu, ringan tangan, ya. Yang baik-baik itu husnul khuluq, ya. Nyenengno dan seterusnya, ya. Kalau di sini itu husnul khuluq. Dengan yang begitu-begitu menjadi orang yang menyenangkan. Sekali lagi saya katakan bukan penghibur ya, tapi kalau ketemu seneng gitu loh. Nah itu Mas Aris, ada 2 Mas Aris ini. Kalau ketemu seneng terus saya Pak, ya seneng terus. Kenapa? Dari senyumnya itu loh, ya. Saya pegel-pegel itu hilang. Mohon maaf saya tadi capek. Ketemu jenengan yang seger-seger itu, seger. Saya amban rasanya kayak gunung-gunung gitu. Wah, itu seger lagi ya. Hadis riwayat Abu Dawud ya. Kemudian yang kedua dan juga yang terakhir dari Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannati liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan." Saya menjamin, ya, Rasulullah SAW menjamin, saya akan menjamin. Menjamin apa? Menjamin orang-orang yang meninggalkan perdebatan. Debat kusir, tidak ada ujungnya. Meskipun yang mendebat itu muhiqqan, dalam kondisi yang benar. Ada orang di debat, itu bantah-bantahan, berbantah-bantahan. Meskipun kita dalam kondisi muhiqqan, kita yang dalam yang hak ya. Kata Rasulullah, orang yang meninggalkan bantah-bantahan, debat-debat yang tadi itu tidak ada ujungnya, saya jamin dengan rumah di sekitar surga. Jadi ternyata surga ada rumah-rumah juga di sekitarnya. Ya, artinya hadiah nanti ada orang-orang yang di dunia tidak suka berbantah-bantahan. Ya. Nasihati gak diterima, ya wes ngotot Pak sampai ngene-ngene. Nah itu kan tidak meninggalkan bantah-bantahan. Bas alafu dan sebagainya. Pokoknya menjaga jangan sampai ada perasaan tidak enak dengan saudaranya. Itulah meninggalkan bantah-bantahan. Meskipun orang ini salah, Pak, mohon maaf gini. Oh, kon niku umbel apa di sini dulu bilang, mohon maaf ada orang. Kon niku oyoku, ada Pak di sini. Ya, wes selesai. Tidak boleh kemudian dengan dalil-dalil ini. Orang tua sudah begitu ya, kelas wes. Pak, saya minta maaf Pak. Kalau bisa begitu, apa cek gak ada dengki-dengkian gitu loh. Orang yang meninggalkan bantah-bantahan diberi rumah oleh Rasulullah SAW, dijamin akan mendapatkan baitun fi rabadil jannah, yaitu haulal jannah, sekitar surga. Kemudian saya akan juga menjamin ya, ada rumah di tengah-tengah surga. Ya, ada yang di sekitar, ada yang di tengah-tengah. Untuk siapa? Liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan, untuk orang yang meninggalkan dusta walaupun hanya bercanda. Ya. Bohong, bercanda itu boleh. Tapi kalau ditinggalkan itu lebih baik. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam ditanya, kenapa ente tidak ikut begini?
Qala inni saqim, aku sedang sakit. Itu kan terjemahannya. Tapi dia sebetulnya enggak maksud itu. Tapi Ibrahim tahu alaihissalam kalau yang dipahami orang akan seperti itu. Oh iya, kon loro, ya gak apa-apa kan begitu. Padahal bukan sakit-sakit yang seperti itu. Ada yang mengenai sakit hati, orang menyembah berhala tidak menyembah Allah. Ada yang mengatakan kalau saya ikut ke sana melihat berhala-berhala kalian menyembah berhala, saya akan sangat sakit rasanya, nah, begitu. Karena Allah tidak disembah, nah, begitu. Kemudian dalam perkataan Ibrahim yang lain dijelaskan di sini, ketika bawa istri, siapa ini yang kau bawa? Ukhti, ya. Ibrahim alaihissalam jawab, dia saudara perempuanku. Oh, coba bojomu tak cegat kan begitu. Oh, dulurmu ta, gak apa-apa ning ngono. Padahal maksudnya ukhti fil Islam. Kan begitu. Saudara seiman, seislam itu maksudnya. Ya. Kayak bojo, nah seperti itu. Itu pun kalau ditinggalkan ataupun kita bercanda tidak sungguh-sungguh misalnya. Kalau kita tinggalkan dusta meskipun hanya bercanda, ada jaminan rumah fi wasatil jannah, di tengah-tengah surga. Ayo Pak. Nek setengah-tengah mosok gak mlebu swarga to, Pak. Ya pasti kita di surga. Bantah-bantahan, debat-debatan, dusta walaupun bercanda, ini hati-hati. Boleh sih boleh kan boleh di sini kan. Tapi kalau ditinggalkan, wah ahsan ente. Dan yang ketiga, wa bi baitin fi a'lal jannati liman hasuna khuluquhu atau hassana khuluquhu, ya. Dan dijamin oleh Nabi SAW dengan rumah di surga yang paling tinggi. Kalau ada jannah yang paling tinggi, jannah apa Pak? Firdaus al-a'la. Masya Allah. Untuk siapa? Liman hasuna khuluquhu. Bagi orang yang bagus akhlaknya. Loh, apakah manusia lahir ini akhlaknya sudah belum bagus? Ya tergantung yang mendidik, lingkungan kan begitu kan, dipengaruhi lingkungan. Ya. Kemudian kepada siapa kita belajar? Mohon maaf, kalau ada murid belajarnya di sekolahnya, di rumahnya tidak mendukung untuk akhlak yang baik, ya tidak bisa kita punya anak disekolahkan atau ditempatkan dengan seperti itu. Ya, makanya penting, ya panjenengan yang punya anak menyekolahkan, sampean kunjungi. Lek perlu nginep, tapi di sini tidak boleh nginep ya. Ya, mondok-mondok, orang-orang yang memondokkan anaknya Pak, tak bilang sampean nginep di sana sehari 2 hari. Pas ada aktivitas belajar, biar tahu. Karena ketika Anda mendaftarkan anak sampean ke sana, ditaruh di situ, jangan pernah berpikir mau gak kerasan ben mulai. Jangan pernah berpikir demikian. Kalau sudah mondok itu sampean harus tahu. Ya meskipun tidak keseluruhan, tapi kan nginep sehari semalam atau 2 hari kalau bisa, sudah tahu lah paling tidak garis besarnya, garisnya saja tahu. Atau dari kenalan, oh anak kenal Ustadz ini ngajar di sini, tanya gimana Ustadz gini. Ya, kalau bisa rekomendasi tidak hanya dari satu orang, dari orang lain ini dan itu. Untuk tadi itu Pak, kalau sudah dimasuk ya, mohon maaf, saya punya tetangga itu dimasukkan pondok anaknya, pulang-pulang apa? Diantar polisi Pak, judi anaknya ini. Duh, kok bisa tombokan? Iya, ono piala dunia bentar lagi. Waduh, iki racun nih ya Bang. Racun ini. Kenapa? Anak pondok-pondok itu Pak begitu. Saya sampai belani waktu itu ke Jakarta, lihat asrama, mohon maaf ya, yang ke sana mungkin. Perguruan tinggi ilmu Quran, saya lihat sendiri. Piye asrama yang kono gewedi Pak. Alir satiga asrama tok. Nggone turu Pak. Nggone turu tempat tidurnya mereka. Tak lihat. Masya Allah, ada ruangan aula, TV-nya besar yang disetel bola, jingkrak gitu. Tak lihat sana-sana.
akhlaknya ndak baik, ini itu pergaulannya ini. Lu kok kayak ngene, gak sido awan. Saya dulu kan lulus SMA. Saya lihat-lihat. Wah, males. Gak minat. Tambah bejat saya. Nauzubillah. Tidak minat saya. Ya seperti itu, Pak. Jadi husnul khuluq itu tidak otomatis. Maka sangat senang. Nah, orang yang datang ke sini ini orang pilihan semuanya. Ya. Tidak mungkin orang tidak baik kok ke masjid, ya. Loh, apa enggak mungkin orang itu enggak baik terus ke masjid? Ya mungkin saja, tapi kalau sudah ke masjid kan jadi baik kan longgo kabeh to, Pak. Enggak ada yang jimprak, greng-greng enggak ada. Ya. Husnul khuluq sekali lagi, Pak, tidak otomatis. Bapaknya Masya Allah, belum tentu anaknya Masya Allah, karena tidak bisa diwariskan. Kalau tidak dididik ya tidak bisa, ya. Sehingga monggo di hadis yang terakhir ini ya, kita banyak-banyak doa kepada Allah Ta'ala, mohon ya diberi petunjuk ya. Sudah pernah saya sampaikan, Allahumma hdini, ya Allah, tunjukkanlah aku li ahsanil akhlak, kepada akhlak yang paling baik. La yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada akhlak yang baik kecuali Engkau, wahai Allah. Nah, ini kan kita memohon. Wasrif anni sayyi'aha. Jauhkan dariku akhlak-akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Nah, begitu. Tidak ada yang bisa menjauhkan akhlak yang buruk dariku kecuali Engkau. Ya. Itu menunjukkan kita tidak mengandalkan diri sendiri. Insya Allah dengan banyak doa kita akan ditolong oleh Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.